Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Renda Karunia dengan NIM 20.257. Jadi tugas saya di sini sebagai moderator. Kemudian rekan saya selanjutnya ada Irene Angeli Purba dengan NIM 20.281. Selanjutnya adalah Sinta Brilian Atmaja dengan NIM 20.264. Kemudian yang terakhir ada Fauzia Balkis Mujilestari dengan NIM 20.256. Adapun kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai Lactobacillus dan susu fermentasi. Adapun manfaat dan tujuan dari materi ini, jadi nantinya kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan bakteri prebiotik. Kemudian di sini juga kita dapat mengetahui karakteristik dari Lactobacillus. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui peranan asam laktat atau bakteri asam laktat. Kemudian kita juga dapat mengetahui karakteristik dari susu. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui karakteristik dari susu fermentasi. Kemudian yang terakhir kita dapat mengetahui apa sih yang dimaksud dengan dadih. Oke, baik teman-teman semua. Kepada teman-teman yang sedang menonton, saya harap bisa mencermati materi ini dari awal hingga akhir supaya kita dapat menyerap informasi maupun pengetahuan dari penjelasan video ini. Oke, baik kepada teman-teman yang sedang menonton, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian Lactobacillus. Lactobacillus atau L. acidophilus adalah bakteri golongan gram positif dan tidak membentuk spora, berbentuk batang panjang serta bersifat anaerob fakultatif dan katalase negatif. Bakteri ini dapat melekat di permukaan email baik dengan saliva. Lactobacillus berfungsi untuk menghambat bakteri lainnya, sehingga L. acidophilus ini mampu bersaing dengan bakteri lain dan dapat tumbuh dengan baik meskipun terdapat bakteri lainnya. Klarifikasi Lactobacillus acidophilus. Yang pertama kingdom, yaitu bakteria. Yang kedua divisi, yaitu Firmicutes. Yang ketiga itu kelas adalah Bacilli. Yang keempatnya ordo yaitu Lactobacillus. Yang kelima yaitu family, sering disebut Lactobacilliaceae. Terus yang keenamnya genus yaitu Lactobacillus. Untuk yang ketujuhnya spesies yaitu Lactobacillus acidophilus. Adapun ciri-ciri dari Lactobacillus yaitu yang pertama gram positif, yang kedua bentuk batang dan katalasenya negatif, yang ketiga bentuk batang pendek dengan lebar 0,9 sampai 1,2 pm dan panjangnya 3 sampai 8 um. Untuk yang keempat, warna putih susu sampai abu-abu agak kuning. Yang kelima, dapat tumbuh pada suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, tidak tumbuh pada suhu 40 derajat Celcius, dan dapat tumbuh pada pH sekitar 3 sampai 4,6. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai gambar reproduksi virus bakteri Yoke. Pertama itu dimulai dari tahap perlekatan, di mana fage melekat pada suatu bakteri, bisa kita lihat. Yang kedua, dari tahap penetrasi, di mana DNA atau fag dimasukkan ke dalam sel inang. Yang ketiga,
DNA fake disisipkan pada kromosom sel bakteri. Dan yang keempat akan dibagi dua, di mana kromosom yang telah tersisipi Forgek mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama adanya pembelahan sel. Yang kelima, pada kasus yang jarang terjadi, Forgek dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus titik. Dan yang keenam, kembali seperti di tahap kedua dan menuju ke tahap ketujuh. Itu mulai dari tahap replikasi dan sintesis sel membuat kromosom virus dan menurut sampai ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai gambar yang tadi, maka kita akan mendengarkan mengenai sifat fisiologis. Yang pertama, mampu mengagregasi senyawa organik. Yang kedua, mampu menghasilkan antibiotik. Yang ketiga, berperan dalam nitrifikasi dan detrifikasi. Yang keempat, pengikat nitrogen. Kelima, pengoksidasi selenium. 6. Bersifat hemoliotrof, aerob atau fakultatif, anaerob, asidolif atau alkalifilik. Terima kasih. Oke, baik, sekarang bagian susu fermentasinya. Nah, yogurt merupakan salah satu jenis minuman hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang mempunyai khasiat bagi kesehatan dan pengobatan tubuh. Nah, khasiat ini diperoleh karena adanya bakteri dalam yogurt dan tingkat keasaman dari yogurt, sehingga pertumbuhan 6 bakteri patogen yang merugikan dapat dihambat. Begitu. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang proses produksi. Yang pertama, pemanasan. Di tahap ini dilakukan dengan cara memindahkan susu yang ada di dalam flow meter ke dalam tangki pemanas. Kemudian, yang kedua ada homogenisasi, yaitu menggunakan suhu 55 derajat Celcius dan menggunakan tekanan 150 atm selama 25 menit. Kemudian, dilanjutkan dengan pasteurisasi, yaitu dilakukan sama dengan pemanasan, di mana susu nanti dipanaskan kembali dalam tangki pemanas yang telah disterilisasikan dengan air panas. Kemudian, penurunan suhu. Pada tahap ini, suhu diturunkan hingga suhunya 45 derajat Celcius. Kemudian, pencampuran kultur. Dilakukan di dalam tangki pemanasan tadi, kemudian dilakukan pada suhu dingin yaitu 45 derajat Celcius. Kemudian inkubasi. Langkah selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam tangki yang berada di dalam ruang inkubasi, kemudian didiamkan dengan suhu 30 derajat Celcius dengan RH 80 sampai 90. Kemudian pencampuran gula. Tahap ini susu ditambahkan gula yang berfungsi untuk mencampurkan susu dengan bahan tambahan. Kemudian yaitu pencampuran pewarna. Setelah pemberian gula tadi, maka yogurt dipindahkan ke dalam homogenisasi untuk diberikan pewarna dan perasa. Kemudian pemindahan ke tangki filling dan pengemasan. Dan yang terakhir, pemeriksaan dan pelabelan quality. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu cara pembuatan yogurt. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahan terlebih dahulu. Kemudian mempersiapkan bibit, inokulasi susu dengan bibit, fermentasi atau inkubasi, dan pendinginan. Persiapan bahan meliputi pengaturan kandungan bahan padatan atau bahan kering, yaitu seperti lemak susu dan pasteurisasi. Kandungan bahan padatan atau bahan kering yaitu bahan kering susu maupun pemanis tidak lebih dari 22%.
Karena konsentrasinya lebih tinggi, maka dapat menghambat aktivitas dari bibit. Kemudian, pemanasan susu sebelum ditambahkan bibit merupakan suatu tahap yang penting. Tujuannya yaitu agar tidak banyak bakteri yang hidup dalam susu yang dapat mengalahkan bibit. Oke, jadi itu tadi teman-teman penjelasan mengenai Lactobacillus dan si susu fermentasi. Jadi saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mencermati video ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk teman-teman jika merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan komentar. Jadi teman-teman juga boleh memberikan saran ataupun tanggapan jika memang dari materi yang kami sampaikan itu ada kekurangan ataupun ada beberapa hal yang menurut teman itu kurang sesuai. Nah, itu saja mungkin dari kelompok kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penonton yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.